Lombok. NTB apa Lombok? Kalau yang Taliwang itu Lombok apa? Lombok nih. Enak itu bumbunya itu. Ada yang bisa ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Belenjing Kangkung itu Lombok juga sama? Oh, Bali. Tapi kangkungnya Lombok tuh enak. Beda ya? Beda sama kangkung Jakarta. Kalau kangkung Jakarta nyirami pakai air got. Kita pakai air banyak kuat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul 'azizi turawidu fataha 'an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Enggak level, masa nyonya besar ngerayu pembantunya, OB-nya gitu. Kata Zaliha, oh enggak ngerti gantengnya Yusuf dia. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kayak apa sih gantengnya dia? Kira-kira gitu. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Aneh. Padahal suaminya menteri. Oh, kok masih tertarik sama pembantunya? Tidak tahu kalau pembantunya ini gantengnya pol-polan. Dan suaminya yang menteri itu ternyata impoten. Nah, jadi ya cobaannya berat memang. Tapi akhirnya lulus semua ini. Nah, ini dalam Islam itu termasuk yang asasi itu adalah hasrat seksualitas. Itu dalam Islam. Nah, dalam Islam itu pembicaraan tentang masalah seks itu tidak dipandang tabu. Yang pertama kali memandang tabu masalah seks itu yang saya tahu kan Ratu dari Inggris, Ratu Inggris itu. Jadi kalau ada orang tabu bicara masalah seksualitas itu dosanya Ratu Inggris. Kalau dalam Islam bahkan perkara senggama itu dibahas, tapi tentu tidak vulgar ya, tidak terus sampai rinci detail itu ya enggak. Tapi dibahas secara garis besarnya itu dibahas, karena rincian itu masalah pribadi lah. Kalau rincian itu namanya masalah pribadi. Tapi perihal itu diatur dalam Islam. Itu seperti itu. Nah, karena memang di antara kebutuhan asasi manusia itu adalah hasrat seksualitas. Islam tidak memberangus habis. Sebagaimana ada di agama sebelah itu yang tokoh agamanya tidak boleh kawin misalnya. Tapi Islam juga tidak meliarkannya sebagaimana kelompok tertentu yang melakukan free sex, tidak. Nah, Islam itu tengah-tengah. Jadi hasrat seksualitas itu tidak diberangus tapi dikendalikan. Makanya tetap disalurkan tapi melalui lembaga yang namanya pernikahan. Itu seperti itu. Terus kemudian falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, akhirnya sampai juga berita kelesik-kelesiknya petinggi-petinggi, wanita-wanita petinggi di kerajaan Mesir itu sampai juga ke telinganya Zaliha. Kalau bahasa kita, asem aku diomongin ya. Oke, kata Zaliha. Diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Sengaja diundang. Yang ngomongin dia di belakang diundang oleh Siti Zaliha. Belum tahu dia bagaimana Yusuf, belum tahu. Tak undang aja wis, diundang sama Siti Zaliha. Diundang secara baik-baik. Ya sebagaimana ngundang para istri pejabat. Diundang dengan cara apa yang baik, dengan kursi, makanan macam-macam.
Terus kemudian dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Hari itu jamuannya berupa buah. Buah yang memang harus dikupas. Makanya disediakan buah plus pisaunya, per orang satu pisau. Maka kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Yusuf keluar. Karena kan orang mungkin butuh minum, butuh apa, Nabi Yusuf suruh keluar bawa minuman atau rampatan macam-macam itu. Dan belum tahu kalau itu Nabi Yusuf. Yang Siti Zaliha tertarik sama dia itu. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Terluka tangannya nggak terasa. Iya, ngeliat Nabi Yusuf itu tersepona itu. Terpesona sampai diiris tangannya nggak terasa. Iya, kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf aja teriris tangannya nggak terasa, apalagi melihat surga. Masya Allah. Makanya kata para ulama, orang kalau nyawa sampai di kerongkongan mau mati itu, lihat surga, yang tadinya sakit sakaratul maut itu nggak terasa sakit. Semoga kita termasuk yang melihat surga itu, amin. Dan bahkan semoga untuk kita ditampakkan juga penghuni surga yang paling mulia. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Seraya berkata maha sempurna Allah. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini mah bukan orang ini. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Orang Arab itu atau orang dulu itu kalau menyebut sesuatu yang luar biasa dianggap ini malaikat. Berarti dia beriman, Pak Ustaz. Kan dia kan dalam proses, tapi berarti dia bukan manusia, dia malaikat. Berarti dia beriman. Bagus. Kan sudah ada nabi sebelum Nabi Yusuf. Sudah ada nabi. Kemungkinan dia beriman. Mungkin beriman mungkin. Tapi kan kalau ganti nabi otomatis syariatnya ganti nabi baru kan. Mungkin saat itu Nabi Yusuf kan belum di SK ya. Belum di SK, belum jadi nabi dan rasul, belum di SK. Masih berlaku nabi yang sebelumnya, Nabi Yakub atau Nabi siapa di situ saat itu. Karena memang di Mesir itu, saat itu kan di Mesir ya. Itu yang cikal bakalnya Bani Israel berdakwah di Mesir itu ya Nabi Yusuf itu diantaranya. Sampai terus ke Nabi Musa nanti. Ke Nabi Musa itu. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi betul kata Bu Wati, kemungkinan mereka sudah beriman kepada nabi sebelumnya. Enggak tahu nabi siapa sebelum. Siapa nabi sebelum Nabi Yusuf siapa ya di situ. Yang jelas bapaknya Nabi Yakub, yang jelas. Tapi Nabi Yakub kan SK kerasulannya masih di ya. Menyesuaikan waktu antara waktu Indonesia Tengah sama waktu Indonesia. Iya. Nabi Syuaib itu Nabi Syuaib itu nanti Bu, zaman Nabi Musa itu. Nabi Musa itu cicitnya Nabi Yusuf. Masih cicit jauh ya. Jauh, masih jauh. Nabi Syuaib itu kan mertuanya Nabi Musa, ada mantan mertuanya Nabi Musa. Ya yang pasti sebelum Nabi Yusuf, Nabi Yakub yang pasti itu. Tapi yang di situ siapa saya tidak kurang tahu saya. Pokoknya yang beriman kepada Nabi sebelumnya itu berarti. Oh ini orang yang mulia ini, malaikat yang mulia. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Wa la illam yaf'al ma amruhu la yasjanna wa la yakuna minas saghirin. Dan istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Yang kamu bilang sama pelayan aja kok tertarik lah, ya iku wonge wis ngerti kan. Awak mesti tertarik itu. Nah, siapa yang enggak kesengsem
sama Yusuf yang tiap hari kumpul bersama dengan Yusuf. Kamu yang sekali lihat aja kayak kos-kos ngono apa maneng aku, kira-kira gitu. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Ini cah bagus ini. Saya ajak untuk berbuat yang enggak benar, dia menolak. Dan di ayat berikut, sebelumnya kita udah bahas Nabi Yusuf normal, beliau tertarik, namanya laki-laki normal kan, diajak begitu oleh wanita yang cuantik dan kaya, gak cuma cantik, cuantik dan kaya, dan beliau bisa menolak. Aslinya beliau mau juga, Al-Quran yang cerita itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha, tapi beliau dijaga oleh Allah, karena Nabi itu memang walaupun belum jadi Nabi udah dijaga. Tapi diantara penjagaannya itu adalah laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi Nabi Yusuf itu melihat pertanda yang Allah buat. Ibu tahu apa pertanda yang Allah buat? Ketika Nabi Yusuf hampir tergelincir itu, dalam tanda kutip ya, beliau ingat nasihat bapaknya, Nabi Yakub. Yusuf, jangan engkau hinakan nasabmu dengan hinanya perbuatanmu. Karena nasabnya nasab mulia. Ini kalau ini asli nasab mulia, ini nasabnya Nabi Ibrahim. Jadi dengan kata lain, Nabi Yusuf teringat nasihat. Ini menunjukkan pentingnya ya nasihat orang tua kepada anak-anak sewaktu mereka masih kecil. Sehingga ada rumus yang mengatakan Bu Dewi mau Bu Wati mau di atas kursi. Benar. Kok kayaknya oh iya kurang nyaman ya, benar. Iya, enggak tega saya. Oh. Berdiri itu tak gitu aja tulang itunya uratnya sini. Terus kemudian saya ulang sekali lagi, ini pentingnya kita ngomongin anak sewaktu masih kecil, karena ada istilah yang mengatakan belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa seperti di atas air. Ya, apa? Di air tinggi banget langit. Itu loh liriknya, itu loh Nasidaria dulu. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Tapi memang betul, saya rasakan memang hal-hal yang di waktu kecil kita hafalkan atau kita pelajari itu memang sesuatu yang sulit kita lupakan ya. Iya, sulit pakai dal kita lupakan. Tapi kalau yang sudah belakang-belakangan ini kita alhamdulillah banyak yang lupa. Tapi sifat lupa itu wajar, karena kalau orang nggak punya sifat lupa dia akan tersiksa. Karena semua kita kan pasti punya kenangan baik maupun yang tidak baik. Kebayang nggak kalau yang tidak baik itu terkenang terus, pasti berat itu, menjadi beban itu pasti itu. Makanya saya ulang, bersyukurlah ada sifat lupa itu. Kadang sanggup melupakan itu merupakan anugerah di saat ingatan begitu membebani jiwa. Wah, kira-kira gitu. Pun lanjut. Akhirnya Nabi Yusuf berkata, mencela aku karena tertarik kepada dia, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Kesel, Zaliha ini kesel. Qala Nabi Yusuf berkata, Qala Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa ila tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh.
Nabi Yusuf merasakan berat juga ini tantangannya. Yang goda nggak cuma satu, banyak ini yang tertarik sama Nabi Yusuf. Dan ini wanita-wanita kaya di Mesir yang cuantik itu. Ya karena ada yang mengatakan pastinya Nabi Muhammad lebih ganteng. Cuma Nabi Muhammad itu tidak terkenal dengan ketampanannya. Maksudnya yang terkenal bukan akhlaknya gitu loh. Akhlaknya gitu. Nah, sehingga dikatakan dalam riwayat ini Nabi Yusuf mengatakan apa? Wah, kalau saya bertahan di rumah ini lama-lama bisa jebol juga saya ini. Itu kata Nabi Yusuf. Maka kata beliau lebih baik penjara. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada tinggal di rumah ini. Karena yang goda Nabi Yusuf gak lagi cuma satu, tapi banyak. Dan yang goda itu kaya dan cuantik. Sudah tahu ya bedanya kaya cantik sama kaya tidak. Cantik kaya sama cantik tidak kaya? Perawatannya, betul. Iya. Karena kalau yang cantik kaya itu tidak hanya cantik dari sananya, tapi juga cantik dari dananya. Kalau pakai wudhu doang. Suntik botok, infus whitening, kolagen. Botok boleh. Botok boleh. Suntik-suntik gitu biar putih gitu. Ntar OTW. Bagus. Kalau saran saya sih jangan tapi itu terserah Anda ya. Kalau saya tidak ngomong hukum ya. Kalau saran saya jangan. Kalau yang model perawatan yang sifatnya kayak facial tidak apa-apa kalau itu. Kayak atau minum vitamin atau minum jus jambu atau kolagen, minum kolagen atau apa. Itu kalau yang suntik-suntik itu saya kira menurut saya sih jangan kalau menurut saya. Tapi terserah jenengan sih. Kalau dalam Islam gini sependek yang saya tahu. Ya, sependek yang saya tahu gini. Ekstrim Bu. Saya pernah tahu itu jamaah saya itu disuntik-suntik wajahnya itu suntik bekam itu cut gitu. Betul ya? Iya, di area-area yang mana yang saya lihat, beliau pernah posting itu. Saya lihat sendiri itu. Disuntik nyut. Saya lihat aja ngilu. Gitu ya. Iya. Karena kalau yang poati itu malah serem juga itu, jarumnya sampai gini set gitu. Serem juga itu yang poati. Maksudnya melihat itunya Diposting. caranya gitu. Iya, diposting jamaah saya. Jadi bukan karena dirawat atau Apa? dimasukin sesuatu di dalam mulut. Iya dimasukin memang. Iya. Silikon betul ya. Pokoknya iya supaya nggak keriput itu, supaya kenceng itu loh. Iya. Bibir juga kadang-kadang ada. Iya. Itu bukan silikon kalau itu Bu. Apa namanya? Botok apa? Botok, suntik botok. Itu Pak, Apa? kelapa. Enak Pak. Iya. Pakai putih Cina Pak. Iya. Iya. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke Asal halal dan thayyib enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa. Jadi kalau Bu Dewi nanya saya, asal dimasukkan tuh halal dan thayyib enggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau saran saya sih mending perawatan yang sifatnya itu makan atau minum kayak sayuran, kayak minum kolagen atau apa gitu. Ya. Atau apa yaitu Faisal itu apa? Ya. Ya itulah itu. Masker bengkoang. Ya. Mandi luruh, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat terserah. Mimma yad'unani ilaihi. Terus kemudian beliau mengatakan penjara lebih baik ya Allah. Akhirnya memang masuk penjara betul beliau. Jadi Nabi Yusuf ini istilahnya dalam tanda kutip ya. Fitnah gitu Pak, fitnah. Iya difitnah. Memang di skenario untuk dipenjara. Nabi Yusuf gini. Nabi Yusuf itu kalau kata para ulama, andai kan beliau nggak ngomong penjara, itu beliau nggak akan di penjara itu. Karena kadang ngomong, akhirnya omongan itu jadi kencang. Makanya kata ulama, ini pelajarannya ya. Tapi ini buat pelajaran juga sih. Kata para ulama itu al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Kadang musibah itu dikaitkan dengan ucapan. Mau omong saomong hati-hati. Omong saomong napa? Hati-hati. Ngerinya aja gitu itu. Nah, Nabi Yusuf ini ada sebagian ulama yang mengatakan beliau kena omongannya sendiri. Nah, ini buat pelajaran sih. Nabi itu harus pernah salah supaya kalau
kita ngalami yang sama itu kita tahu solusinya itu. Dan Nabi Yusuf ini dalam tanda kutip boleh dikata menderita karena dicintai. Kan banyak orang beranggapan kalau saya dicintai banyak orang saya akan bahagia gitu ya. Ternyata tidak. Nabi Yusuf itu dicintai banyak orang tapi malah menderita. Kenapa? Karena masing-masing berlomba-lomba untuk apa? Iya. Jadi saya dulu waktu SMA, waktu kuliah nggak laku itu alhamdulillah. Sehingga saya nggak kena musibah masalah wanita kan. Tapi ada yang mempertanyakan Pak Ustaz. Kenapa? Sama perempuan. Bukan nggak sama perempuan, nggak laku. Wong belum nembak udah ditolak duluan. Pak, tapi kalau Nabi Yusuf itu selain perempuan ada laki-laki yang suka? Apa? Nabi Yusuf itu. Ada laki-laki yang suka Nabi Yusuf? Di cerita ini sih nggak ada di cerita ini, nggak ada. Normal, ya di cerita ini normal. Nanti kasusnya di zaman Nabi Lut itu. Zaman Nabi Lut itu sebenarnya generasi sebelum Nabi Yusuf. Karena Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim, Mas. Jadi seangkatan. Sementara Nabi Ibrahim itu kan kakeknya, buyutnya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Ini masuk level atas. Iya. Tapi ini masuk yang normal ini. Nggak yang alhamdulillah nggak ada yang lekong itu nggak ada. Terus kemudian fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Maka Tuhan yaitu Allah memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi dihindarkannya kemana? Ke penjara. Mintanya penjara. Coba kalau minta yang lain mungkin tidak penjara. Kata para ulama itu gitu. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Akhirnya beliau masuk penjara akhirnya. Sesuai dengan omongan beliau, Allah kabulkan. Makanya kalau omong saomong yang baik, jangan ngomong ya. Apa? Berapa lama? Saya nggak tahu berapa lama, tapi yang pasti beliau di penjara cukup lama karena tidak lama banget sih, cukup lama maksudnya. Itu karena orang yang di penjara bersama dengan beliau, yang diminta oleh Nabi Yusuf untuk menyampaikan ke raja bahwa beliau tidak salah, itu dibuat lupa oleh setan. Ya, sehingga akhirnya agak lama juga. Harusnya beliau cepat keluar gitu ya, jadi agak lama gara-gara orang yang sedianya mau menceritakan kepada raja bahwa Nabi Yusuf tidak salah itu dia dibuat lupa oleh setan. Di Al-Quran dikatakan demikian. Tapi akhirnya keluar juga sih dan jadi menteri langsung, akhirnya jadi raja Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu awalnya menteri terus jadi raja Mesir. Jadi nabi yang raja itu diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini nabi yang ya tadi dia tidak hanya nabi dan rasul, tapi raja kaya raya, istrinya cantik, rupawan. Maka ketika jadi raja beliau mengatakan apa? Apalagi sudah nggak ada lagi gelar nabi dan rasul. Tidak sebutkan berapa sih. Kalau jadi beliau sudah mencapai tingkatan nabi dan rasul, jadi raja kaya raya, istri cantik. Pertanyaannya mau ngapain lagi saya? Ya udah. Tidak ada lagi yang diharapkan kecuali perjumpaan dengan Allah. Maka beliau berdoa sama Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan dan pertemukanlah hamba dengan orang-orang yang soleh. Wafatkan hamba dalam keadaan sebagai seorang muslim dan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Itu permintaan Nabi Yusuf. Itu kata para ulama, itu karena Nabi Yusuf sudah nggak punya keinginan apa-apa lagi, sudah puncak semua. Spiritualnya nabi dan rasul. Keduniaannya jadi raja. Pendamping hidupnya masya Allah solihah cantik. Mau apa lagi? Iya, mau apa lagi? Ya sudah, tinggal perjumpaan dengan Allah. Ujiannya ini sama kakaknya dijailin. Iya. Betul. Jadi betul. Tapi akhirnya dibalas sama Allah. Iya, dengan aneka kemuliaan yang luar biasa. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Nggih. Kita tuh siapa aja
Baik. Alhamdulillah. Yang pertama yang saudara dulu ya, yang saudara. Kalau yang saudara itu naik ke atas dulu ya, bapak kandung, kakek dari bapak. Jadi bapak kandung terus kakek dari bapak. Kalau ke sampingnya bapak maksudnya paman, Pak Lek, Pak D itu ya. Ya. Itu semuanya termasuk cabangnya kakek. Itu semua mahram. Jadi paman, Pak, ya mahram semua itu. Ya. Cabangnya bapak, cabangnya kakek, ya. Enggak. Bukan. Yang kandung. Ya, sepupu bukan Pak. Jadi paman sepupu tidak termasuk mahram. Ini yang saya maksud yang kandung ini ya. Kandung atau yang sebapak atau yang seibu. Ya, ada yang saudara kandung, ada yang seayah, ada seibu, itu semua mahram itu. Yang cabangnya bapak pokoknya ya. Terus kemudian turun ke bawah. Ibu sendiri ke samping ya, ke sampingnya ibu, kakak, adik laki-laki. Nah, baik yang sekandung, seayah ataupun seibu. Nah, apa bukan? Ibu. Iya, bukan sepupu bukan. Ya, bukan. Ya, ibu kan punya saudara kandung kan? Iya, ke sampingnya ibu. Ini yang saudara, belum suami ini yang saudara. Jadi yang saudara itu adalah kakak atau adik laki-lakinya ibu, baik yang sekandung, seayah ataupun seibu. Ya, itu semuanya. Terus kemudian turun ke bawah. Jadi saudara ini menyangkut itu. Sepupu nggak masuk ya, sepupu ya. Sepupu nggak masuk. Turun ke bawah, anak. Nah, termasuk anak adalah keponakan. Keponakan tuh mahram, keponakan. Ya, keponakan tuh mahram. Dari kita dulu. Kalau keponakan suami enggak, bukan mahram, keponakan suami. Dari kita. Keponakan dari saya maksudnya. Keponakan ibu sendiri. Iya. Iya, mahram. Iya, keponakan kita itu seperti anak kita sendiri. Jadi saya punya Laki perempuan semuanya. saya punya kakak dan adik. Iya. Anaknya Sama mahram sama ibu. Iya. Manggil ibu tante toh? iya. Atau bule atau bude gitu ya. Maka itu semua mahram ibu. Jadi tidak ada masalah. Itu terus ke bawah ya, cucu, cicit, termasuk keponakan cucu, keponakan cicit. Itu semuanya. Yang keponakan ya, itu semuanya. Jika saya punya kakak, dia punya anak. Anaknya dia, kan itu cucu saya, cucu ponakan kan. Itu mahram saya. Terus semuanya mahram. Dengan saya yaitu mahram satu. Nah, ada yang mahram itu bisa sebab. Pertama, sebab pernikahan. Kalau sebab pernikahan, suami bukan mahram ya. Ya, suami bukan mahram, suami. Yang mahram itu mertua mahram. Mertua mahram. Mertua saja tapi. Kalau Saudara mertua enggak. sudah bisa enggak? Tetap mahram kalau mertua. Selamanya kalau mertua. Ya, saudaranya mertua enggak termasuk mahram loh ya. Pamannya suami itu tidak termasuk mahram. Apalagi ipar. Bukan mahram dalam arti bukan mahram yang selamanya gitu ya. Itu hanya mahram yang sifatnya itu muakkad sementara. Sederhananya bukan mahram lah sederhananya. Yang mahram itu pamannya pamannya. Yang mahram itu mertua jenengan saja. Jadi pamannya suami bukan mahram. Jadi suami itu bukan mahram ya, Pak? Bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah ibu. Iya. Ya. Terus turun ke bawah itu anaknya suami. Enggak, misalnya bawaan. Ya, anaknya suami itu mahramnya ibu. Kenapa anak tiri? Ya. Anak tiri itu bukan anak angkat, anak tiri. Anak bawaan suami dari istri sebelumnya. Itu mahram bagi ibu juga. Tapi dengan catatan kalau ibu disenggamai oleh suami ibu. Tapi kalau nikah tapi tidak terjadi senggama, belum mahram. Kenapa? Karena kalau andaikan cerai dari suaminya atau suaminya mati, ibu ini boleh nikah sama anaknya suami itu. Tapi kalau sudah senggamai, mahram selamanya. Itu ya, itu. Walaupun nanti suaminya mati, meninggal. Iya, masih mahram terus. Jadi anak tiri itu mahram selamanya.
anak tiri itu. Karena pernikahan itu. Dan itu tidak berlaku cabangnya ya. Maksudnya kayak sepupu atau apa? Kan anaknya suami punya sepupu tidak masuk itu. Dia bukan mahram. Yang mahram cuma anaknya aja. Satu lagi yang sebab susuan. Jadi kalau ibu menyusu pada satu ibu yang sama dengan usia ibu di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, nah itu bisa menjadi saudara sesusuan. Itu mahram juga. Dengan ibunya ibu mahram otomatis, dengan semua anak ibu itu ibu mahram. Tapi mahram sesusuan. Sesusuan. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Dari garis ibu kan boleh itu kan Ustaz. Dari garis ibu misalnya saya punya sepupu perempuan, anaknya laki-laki, mahram kan? Mahram. Kan keponakan ibu kan? Tapi kan dari sepupu. Oh, Ibu Dari ibu. Sepupu. Ibu saya Iya. punya kakak deh. Iya. Bude. Iya. Bude itu punya anak. Berarti kan sepupuan sama saya. Nah terus anaknya itu laki-laki. Bukan mahram, bukan. Bukan ya? Bukan mahram. Kalau dari garis ibu bukan mahram. Bapak ya. Bukan. Sepupu itu bukan mahram. Pokoknya siapa mau bapak juga. Sepupu bukan mahram. Walaupun dari pihak bapak. Iya, bukan mahram. Ya Pak Ustaz. Maksudnya saya mau tanya itu Pak Ustaz. Nanti kalau suami itu bukan mahram berarti maksudnya. Makanya kita tuh kalau wudu itu. Dia sekarang nikah sama sepupu, Pak. Iya. Iya. Pak, jadi kalau kita wudu itu kan bersenggolan sama suami itu batal ya Pak. Kalau dalam madzhab Syafi'i batal kalau bersentuhan langsung tanpa pembatas ya. Jadi kalau nyentuhnya pakai surban atau pakai mukena ya enggak batal. Walaupun nggak ada, misalnya nggak ada rasa cuma senggol dong gitu, misalkan pas lewat kena gitu. Kalau nggak sengaja beda lagi. Kalau nggak sengaja boleh pilih. Boleh pilih batal atau tidak. Tapi kalau sengaja itu batal. Baik syahwat atau tidak syahwat. Itu dalam madzhab Syafi'i. Pak, berarti bahaya dong Pak, kan ada kadang mertuanya genit mau godain mantunya. Akhirnya lama-lama kali Kan ada yang juga. Ya banyak memang. Jadi gini. Mertua itu walaupun mahram, tapi tetap harus dengan batas. Kenapa dengan batas? Karena bagaimana juga kan, kalau orang Jawa bilang nyebutkan moro tuwo, ketemunya tahu-tahu kan gede. Jangan mentang-mentang akrab sama bapak mertua terus berlebihan, itu juga jangan. Kenapa? Karena tetap harus ada batas. Itu. Ya, kalau mertuanya nggak tahu batas, ibu yang harus ngerti batas. Harus membatasi diri juga itu. jauh ya. Tapi Iya. kan kadang-kadang orang tergoda karena mertuanya itu nggak kaya ada anaknya. Ya itu ya ada ya naudzubillah min syarri dzalik. Itu beda cerita. Ya itu lain bab ini. Pak Ustadz, berarti kalau Oke. misalnya sekarang kalau tadi kan dari pihak anak tiri dari bapaknya, jadi itu juga sama. Kalau istri bawa anak tiri Sama Jadi mahram itu ya. tetap Tapi dengan catatan orang tuanya sudah senggama ya. Kalau belum senggama belum mahram. Berarti selamanya itu Pak ya. Karena Selamanya nggak bisa. udah Kita cerai gitu. kalau walaupun cerai atau meninggal. Nggak bisa, iya. Tetap. Nggak bisa. Mertua nggak bisa mengawini menantunya. Bapak tiri tidak bisa menikahi anak tirinya. Nggak bisa selamanya itu. Jadi keponakan suami semua bukan mahram. Keponakan suami itu bukan mahram. Semuanya. Bukan. Kenapa? Karena keponakan suami kan sama dengan ipar kan? Kan anaknya ipar tuh. Keponakan suami kan anaknya ipar kan? Iparnya aja bukan mahram, apalagi anaknya. Bukan mahram. Berarti boleh ya. Iya. Apa yang boleh nih? Boleh nikah Mas. Boleh nikah ya, boleh nikah ya. Boleh ya. Boleh ya. Gitu aja tuh tadi dibahas. Pak Ustadz minta Iya. penjelasan sholat awabin. Salat awabin itu salatnya orang-orang yang bertobat artinya. Sama sholat tobat. Beda sih istilahnya. Maksudnya Iya, kalau salat tobat kan hadisnya itu. Barang siapa yang merasa berdosa, hendaklah diambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah ampunan. Kalau sholat awabin ada sendiri, sholat yang diperintahkan antara maghrib dan isya biasanya. harus 6 rakaat Ya ya. ada hitungan rakaatnya lah gitu ya. Iya iya. Saya baru dengar deh Pak Ustadz, makanya saya tanya gitu Pak Ustadz. Terus udah gitu katanya ada hitungan kalau melaksanakan 1 hari katanya terhitung berapa 12 kali
puasa atau gimana gitu? Saya kurang tahu kalau keutamaan ini, tapi memang keutamaannya besar sekali. Tapi kalau mengenai yang itu saya kurang tahu. Keutamaan besar sekali salat awabin antara maghrib dan isya. Betul 6 rakaat itu. Ada yang mengatakan 6 rakaat itu dalam satu riwayat, dan itu disunahkan. Sebenarnya salat duha awal itu Nabi juga mengistilahkan dengan istilah salatul awabin, ya, salatnya orang-orang yang bertobat. Salat duha di awal waktu itu. Ya Allah alam bisawab. Sholat tobat di awal waktu. Salat duha. Oh, sholat duha. Ya. Di awal waktunya maksudnya? Iya, kalau sekarang misalnya ibu sholatnya misal jam 5.45 misalnya. Sekarang kan suruknya kan jam 5.30 lah misalnya gitu ya. Ya, jam 5.45 itu ibu sholat suruk itu atau sholat duha awal waktu itu. Itu adalah sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi surat suruh itu awabin, surat Awabin juga. Iya. barunya di sini. Iya. Iya. Oh, punter. Pagi petang, Kenapa? zikir pagi petang. Kenapa? Setelah itu, setelah di awal itu bisa. Pagi dan petang itu kan waktu utamanya sebelum matahari terbit. Kalau kita nggak sempat baca sebelum itu, ya kita baca setelah terbit, tidak apa-apa sampai zuhur. Ya, zuhur ini sampai zuhur ini masih bisa dibaca. Itu termasuk zikir waktu yang diperbolehkan. Nah, waktu yang paling utama memang sebelum matahari terbit. Waktu yang paling utama. Kalau misalnya gini Pak, kadang-kadang kita subuh kan mau habis itu repot lah sibuk begini. Lah bacanya sebelum subuh zikir. Jangan. Nggak bisa ya. Kalau untuk zikir pagi dan petang ya, jangan. Mending dibaca nanti aja. Nah, atau dibaca sambil kerja. Kalau sebelum itu zikir biasa namanya, bukan zikir pagi dan petang yang dimaksud oleh Nabi itu nanti. Disebut zikir pagi itu kan karena itu dibaca setelah subuh sebelum matahari terbit. Nah Pak, Nggih. sekarang kan ajannya itu kan 4.19 Nggih. 20 itu ya Pak. Terus duhanya tuh terakhir jam berapa Pak? Tetap Ibu lihat waktu terbitnya matahari sekarang berapa? Jam 5.28 atau 5.30 sekarang? sampai jam Ya, tambahkan 15 menit. Ya, berarti kira-kira jam 5.45 kalau sekarang. Itu udah duha awal waktu itu. akhir duha maksudnya. Oh, akhir duha. Duhurnya jam berapa sekarang? 11.38 kan, kalau nggak salah. 11.38. Nah, berarti ibu sholat duhanya paling akhir sebelum waktu istiwa, waktu di mana matahari persis di tengah. Berarti jam 11 masih bisa, 11.04 masih bisa, tapi setelah itu jangan dah. Soalnya saya kira jam 11 kan lupa sholat. Sebenarnya akhir duha itu ketika matahari persis di tengah. Kita soalnya nggak ngerti ya Pak. Enggak, makanya saya bilang nih, kalau sekarang kan 11.38. Jam 11 masih bisa. Kalau jam 11.04 itu terakhir deh. Lebih dari itu jangan udah, karena sudah menjelang zuhur dah itu. Iya. Karena matahari sudah mulai di tengah itu matahari itu. Jadi kalau masih kurang setengah jam zuhur masih bisa. Kurang 15 menit masih bisa, tapi kalau udah 15 menit kurang itu jangan dah wis. Karena itu sudah istilahnya itu waktu yang meragukan misalnya gitu. Kan karena rawan di tengah tadi itu. Ada ya jam 11.04 masih bisa tapi segera. Kan 38 kan sekarang kan. Jadi 11.15 itu masih 15 menit lebih masih zuhur itu. Ada lagi? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.